Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 2 nama Aira Rizky Ayudila Aziz STB 5200 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di kesempatan ini untuk membahas salah satu topik penting dalam dunia hukum, yaitu hukum acara pidana. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana proses penegakan hukum pidana dilaksanakan secara adil, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, menegakkan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana agar tercapai keadilan berdasarkan hukum. Kemudian kita kembali ke inti video ini yaitu membahas materi tentang upaya banding hukum, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi pelaksanaan putusan dan pengawasannya. Kemudian setelah ini pertama-tama kita akan membahas. Upaya hukum banding merupakan salah satu bentuk upaya hukum biasa dalam sistem peradilan pidana maupun perdata di Indonesia. Banding diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, agar perkara tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Secara sederhana, banding adalah permintaan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang lebih sempurna serta memastikan bahwa proses peradilan di tingkat pertama telah dijalankan secara benar dan adil. Kita lanjut ke dasar hukum banding. Upaya hukum banding diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, khususnya pasal 67 sampai pasal 73. Untuk perkara perdata, dasar hukumnya terdapat dalam Herzian Inlandsreglement, HR, pasal 188-194 atau Reglement Buitengewesten, Erbang, pasal 199-205. Menurut pasal 67 KUHAP, pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan yang menyangkut kewenangan mengadili. Lanjut lagi materi kasasi. Kasasi adalah salah satu bentuk upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diajukan ke Mahkamah Agung, MA, sebagai peradilan tingkat terakhir untuk memeriksa dan menilai kembali penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat sebelumnya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tujuan utama kasasi bukan untuk memeriksa ulang fakta-fakta atau bukti perkara, melainkan untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan secara benar dan adil oleh hakim sebelumnya. Dengan demikian, kasasi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kesalahan penerapan hukum, pelanggaran prosedur, atau kelalaian hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang bersifat hukum. Pihak yang berhak mengajukan kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum, jaksa, dan permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Proses pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan berkas perkara tanpa menghadirkan para pihak kembali di persidangan. Sekarang waktunya ganti pemateri. Mari saya lanjutkan. Dasar hukum kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau perkara yang hanya diancam pidana denda. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kasasi juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mempertegas kewenangan MA dalam membatalkan atau menguatkan putusan pengadilan di bawahnya demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lanjut terus dan perhatikan dengan baik. Jadi, peninjauan kembali, PK, adalah upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, apabila kemudian ditemukan adanya kekeliruan, ketidakadilan, atau keadaan baru, novum, yang dapat mengubah putusan tersebut. PK tidak dimaksudkan untuk menunda eksekusi,
tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan dalam penerapan hukum atau penemuan fakta baru yang belum terungkap dalam proses peradilan sebelumnya. Permohonan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, bukan oleh jaksa, dan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila ditemukan alasan baru yang sah menurut hukum. Alasan pengajuan PK antara lain apabila ditemukan keadaan baru, novum, yang dapat menguntungkan terpidana, apabila terdapat pertentangan antara putusan-putusan pengadilan, atau apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan. Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan pemeriksaannya dilakukan oleh Majelis Hakim MA berdasarkan berkas perkara tanpa kehadiran pihak-pihak. Yang kita tunggu-tunggu materi terakhir yaitu eksekusi pelaksanaan putusan merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, eksekutor, sesuai dengan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa yang untuk itu memegang kekuasaan eksekutorial. Dalam pelaksanaannya, jaksa mengeksekusi putusan sesuai dengan jenis pidana yang dijatuhkan, seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati. Terpidana kemudian diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidananya sesuai dengan pasal 277 KUHAP. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, wasmat, sebagaimana diatur dalam pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP. Tugas hakim pengawas dan pengamat adalah memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hak-hak terpidana selama menjalani pidana tetap dihormati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa materi yang telah disampaikan menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.